Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Sains sebagai sarana mengenal kebesaran Allah. Semoga kita semua termasuk umat yang rajin belajar, rajin bersolawat, dan giat beramal soleh. Saya punya pantun. Pergi ke taman memetik pepaya. Pepaya matang jatuh ke tanah. Belajar sains bukan cuma biar juara, biar hati makin dekat pada Allah. Hadirin, pernah tidak berpikir, kenapa kalau kita lompat jatuhnya ke bawah? Kenapa tidak melayang ke atas seperti balon? Kenapa matahari tidak pernah telah terbit? Coba kalau matahari punya kebiasaan seperti kita, 5 menit lagi, dunia bisa berantakan. Kenapa tubuh kita bisa sembuh sendiri saat luka? Siapa yang kerja di dalam sana? Tidak ada dokter, tidak ada perawat, tidak ada petugas BPJS, tapi sembuh. Hadirin, itu semua bukan kebetulan. Itu tanda-tanda kebesaran Allah. Hari ini kita tidak bicara sains seperti di buku-buku pelajaran. Kita bicara sains sebagai jalan mengenal Allah. Di sekolah, kita belajar tentang gravitasi. Kata guru, gravitasi itu gaya tarik bumi. Pertanyaannya, siapa yang menyuruh bumi narik kita? Kenapa tidak pernah libur? Kenapa tidak pernah error? Kenapa tidak pernah bilang, maaf, sistem sedang dalam perbaikan? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Quran Surah Ali Imran ayat 190. Artinya, kalau kita makhluk yang berakal, perhatikan alam sekitar, kita akan menemukan kekuasaan Allah yang maha sempurna. Kita belajar tentang peredaran planet. Bumi berputar, bulan berputar, matahari berputar, tidak pernah bertabrakan. Coba bayangkan, bila planet-planet itu seperti teman-teman saat beristirahat. Lari semua, tabrakan, dorong-dorongan. Tapi alam semesta ini tertib. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wa lal-lailu sabiqun nahar. Fakulun fi falaki yasbahun. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Quran Surah Yasin ayat 40. Ayat ini turun 1400 tahun lalu. Zaman belum ada teleskop, belum ada NASA, belum ada Google, tapi Al-Quran sudah menjelaskan. Sekarang, lihat tubuh kita. Kita makan nasi, berubah jadi tenaga. Kita luka, beberapa hari sembuh. Siapa
tidak kelihatan, tidak digaji, tidak pernah protes. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada dirimu sendiri, apakah kamu tidak memperhatikan? Quran surah Az-Zariyat ayat 21. Artinya, perhatikan badanmu. Di situ ada bukti kebesaran Allah. Hadirin, orang yang belajar sains tapi lupa pada Allah bisa jadi sombong, merasa pintar, merasa hebat. Tapi orang yang belajar sains sambil ingat Allah akan jadi rendah hati, karena dia sadar yang dia pelajari itu cuma sebagian kecil dari ciptaan Allah yang luar biasa. Belajar IPA, belajar biologi, belajar fisika, kalau niatnya mengenal Allah, bisa jadi jalan ke surga. Mengerjakan PR bisa jadi pahala. Bayangkan, mulai hari ini kalau belajar sains, jangan cuma bilang, oh ini hukum alam, tapi katakan, oh ini hukum Allah di alam. Lihat bintang, ingat Allah. Lihat hujan, ingat Allah. Lihat tubuh sendiri, ingat Allah. Karena semua itu adalah ayat-ayat Allah yang bisa kita lihat setiap hari. Hadirin yang hebat, jadilah ilmuwan yang beriman. Jadilah pelajar yang kagum kepada Allah. Karena tujuan akhir ilmu bukan cuma pintar, tetapi semakin mengenal dan mencintai Allah. Unzur maqala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan dan jangan melihat siapa yang mengatakan.